Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kawan-kawan di channel saya. Hari ini saya mau berbagi lagi tips dan trik buat kawan-kawan. Cuma di sini lebih ke tips tentang lighting di fotografi. Nah, jadi saya udah siapkan, tapi sebelumnya ini ada beberapa update. Mungkin bagaimana menurut kawan-kawan lighting setup yang sekarang ini? Masih mencari yang paling oke sih saat ini. Untuk sekarang saya pakai 3 lampu sih, 3 lighting buat efek-efek kan. Jadi supaya lebih menarik lah dilihat dari videonya. Jadi saya mau share ke kawan-kawan tentang lighting. Jadi lighting itu bisa dibilang udah kayak e-source. Nah, jadi e-source tuh untuk buat foto tuh hasilnya tuh bakal jadi baik atau enggak. Nah, jadi light source ini ada 2 macam. Light source, sumber cahaya. Light source itu sumber cahaya. Jadi sumber cahaya itu yang pertama itu ada sun, matahari, atau bisa kita bilang natural light lah, natural light. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya artificial light, atau bisa dibilang itu cahaya buatan. Nah, jadi di sini saya mau berbagi ke kawan-kawan supaya lebih paham tuh gimana sih memanfaatkan cahaya nih dalam memotret nih kayak gimana sih. Nah, jadi pertama, light source itu ada plus minusnya. Di tiap light source ini ada yang artificial maupun natural. Yang pertama itu natural. Kita bahas yang natural dulu. Matahari pertama kan. Matahari sebagai sumber cahaya alam, cahaya dari Tuhan, cahaya yang paling sering digunakan dalam memotret. Nah, yang pertama plus minus dari natural light. Jadi plusnya natural light itu kita nggak perlu repot bawa peralatan fotografi, terutama kayak lighting gitu kan. Bisa dibilang kalau pakai natural light tuh kita cukup bawa kamera aja. Entah itu kamera digital atau kamera HP itu sama aja. Nah, jadi untungnya itu kita pakai natural light tuh seperti itu. Jadi kawan-kawan yang mungkin sebagian besar fotonya pakai foto-foto outdoor lah, terutama foto-foto outdoor ya, pakai cahaya yang sudah disediakan dari alam, itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian untungnya itu kita tuh tinggal cari lokasi aja. Jadi kawan-kawan tuh nggak perlu repot mencari light source, flash atau apapun. Kalau misalnya ada matahari, udah kita tinggal pergi ke lokasi. Kalau udah hari cerah, tinggal gas. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kawan-kawan tuh harus bawa ini enggak. Cukup bawa kamera, tinggal action di photoshootnya. Nah, kemudian ini yang paling enak dari light source dari Tuhan. Bisa saya bilang light source dari Tuhan itu completely free, gratis, gak bayar sama sekali. Jadi kalau kita motret udah dikasih yang gratis, pasti langsung gas kan, pasti langsung gas. Nah, tapi di sisi lain untuk foto-foto seperti yang sering kawan-kawan mungkin sering foto-foto outdoor atau apa gitu kan, kita untuk natural light ini ada minusnya juga. Nah, ada minusnya. Jadi saya mau share, ini mungkin bisa jadi pertimbangan nih buat kawan-kawan nih, aku perlu bawa lighting atau enggak, aku butuh peralatan fotografi, terutama peralatan pencahayaan itu perlu atau enggak. Nah, di sini minusnya untuk natural light itu kita enggak bisa fleksibel di tiap waktu. Misalnya kalau misalnya nih pengen foto nih pakai light source yang udah ada gitu kan. Misalnya kita mau foto nih, light source-nya pakai matahari nih, natural light, enggak perlu bawa alat-alat fotografi gitu kan. Cukup bawa kamera gitu kan. Tapi minusnya ya tadi, kita nggak fleksibel di tiap waktu. Pertama,
Kalau udah maghrib gitu kan, jam-jam maghrib, ya udah kita nggak bisa foto. Kalau udah jam malam ya udah nggak ada matahari. Jadi otomatis kamu tuh harus nunggu lagi esok harinya. Itu pun kalau, nah ini yang kedua. Itu pun kalau cuaca bagus. Minus yang kedua. Nah, minus yang kedua ini kadang-kadang sering juga saya alami dulu, sering main landscape dulu. Nah, jadi kalau cuaca mendung atau bahkan sampai hujan ya udah nggak bisa foto yang bagus hasilnya gitu kan. Nah, kemudian kalau udah foto udah nggak bagus lightingnya, mendung, hujan, ya otomatis fotonya flat. Nah, flat dalam arti nggak ada dimensi, fotonya abu-abu hasilnya, nggak enak lah dilihat, warnanya nggak keluar. Nah, terus yang kemudian minusnya, bukan minus sih, ini lebih ke aware, kita aware dengan waktu. Jadi kita harus aware. Ini bukan minus sih, lebih ke awareness kita di fotografi. Nah, jadi awareness ini bisa dibilang kita harus tahu timing yang pas. Kita harus tahu timing yang pas pakai natural light. Ngapa demikian? Contoh, kalau kamu mau foto misalnya potret atau foto model gitu kan, ngajakin model. Kak, ayo foto yuk, kakak sempatnya jam berapa? Misalnya seperti itu kan. Bang, saya cuma bisa siang bang. Nah, kalau udah siang, anggap dari siang dari jam 11 sampai jam 2 atau jam 10 sampai jam 2, itu bisa dibilang cahayanya paling kurang bagus, paling sayang banget kalau dipaksain kalau untuk foto jam segitu. Cuman ada waktu-waktu tertentu yang cocok juga pakai jam-jam seperti tadi. Nah, tapi ya minusnya seperti itu. Kalau cahayanya kita ndak bisa manage waktunya, kita ndak aware dengan waktu yang pas, biasanya yang lebih cakep untuk foto-foto pakai natural light itu jam-jam sore. Misalnya dari jam 4 sore sampai jam 5. Nah, kita cuma punya waktu 1 jam atau 2 jam lah dari jam 3 sore. Nah, itu timing yang paling enak banget untuk foto-foto, entah itu potret, model, atau landscape atau apapun itulah. Jadi foto-foto yang bersifat outdoor itu minusnya seperti itu, bukan yang terakhir itu bukan minus, tapi sebelumnya itu minus. Jadi buat kawan-kawan, ini sekedar tips saja. Kalau memang mau foto yang simple, tidak perlu bawa alat dan lain-lain, pakai natural light. Yang penting satu, aware aja. Kita harus aware kapan waktunya harus prepare nih. Misalnya mau foto anggap di pasar apa atau di tempat misalnya kayak rooftop misalnya kan, rooftop mall atau apa gitu kan. Nanti kita tinggal kita tinggal prepare waktu nih. Oh, aku waktunya memoto jam segini sampai segini. Jadi aku sebelum sampai ke sana aku harus berangkat jam sekian. Nah, itu salah satu saran aja buat kawan-kawan supaya menghindari tadi fotonya tuh nggak maksimal. Terus di sisi lain kita masuk lighting atau artificial light plus minusnya. Plus minusnya lighting itu seperti ini. Plus minusnya lighting atau artificial light atau cahaya buatan flash atau lampu atau apa itu, atau traffic light atau cahaya di lampu-lampu pasar itu artificial light semuanya. Nah, plusnya dari artificial light atau cahaya buatan itu yang pertama, kamu bisa foto kapan aja dan di mana aja. Bisa. Kenapa? Pertama, lighting itu kan dia bisa punya light source tersendiri. Seperti baterai atau yang wiring, lightingnya wiring seperti lighting foto studio gitu kan. Mereka cuma butuh light source aja, colokan gitu kan. Nah, bisa foto di mana aja, kapan aja dan di mana aja kamu mau. Nah, kemudian pakai lighting kamu bisa buat efek cahaya sesuai yang kamu mau. Contoh seperti lighting sekarang saya pengen buatnya, cahayanya tuh masuk dari sini, kemudian ada efek nih di sebelah samping saya nih biar nggak kelihatan gelap nih sebelah sini nih. Nah, jadi seperti itu. Efek yang bisa kamu buat dari cahaya buatan itu seperti itu. Kamu bebas bisa mau buat lebih dramatis, mau buat dia lebih lembut atau apapun itu bisa. Nah, jadi itu plusnya kalau untuk artificial light. Tapi artificial light tuh punya minus juga. Ini bisa kamu ingat-ingat juga yang pengen belajar foto pakai lighting dan lain-lain, nanti ada plus minusnya. Pertama, pasti repot. Kalau bawa
lampu dan lain-lain. Misalnya gini lagi, kalau mau bawa lampu, contoh bawa lampu, bawa softbox, bawa light stand, bawa trigger, bawa kabel. Kalau misalnya lightingnya pakai kabel, itu dibawa, itu baru satu. Bagaimana kalau misalnya anggap sesi, misalnya foto sesi foto motor, misalnya foto motor pengen buat yang dramatis dan lain-lain. Oh, kamu bawa, aku perlunya lampu nih sekitar 6 nih. Nah, bayangkan 6 lampu yang dibawa. Jadi kan bisa dibilang, aduh gila sih, bawa lampu sebanyak ini untuk foto session, wah pasti repot. Belum lagi setup dan lain-lain, misalnya mau pasang ini, siapkan listriknya di mana, colokannya di mana. Nah, jadi itu salah satu minusnya. Kemudian minusnya itu light source itu butuh power source, terutama yang wiring, yang wired, jadi yang berkabel. Tapi yang pakai baterai juga butuh juga, karena harus dicas juga kan. Kemudian itu light source. Misalnya kamu nih pengen foto outdoor nih, saya juga pernah mengalaminya nih. Jadi ada beberapa momen di tempat sesi foto gak ada light source, jadi bawa flash. Jadi ya seperti ini, seperti gambar yang di sini. Light source ini butuh power source. Jadi kamu tuh perlu colokan. Nah, colokan nih untuk ngasih power si lighting itu sendiri. Nah, jadi kamu tuh perlu lighting itu. Kalau nggak ada listrik ya udah nggak nyala lampunya. Cuma kan kita bawa kan. Nah, jadi minusnya itu kalau bawa lighting itu buatan, itu cahaya buatan, artificial light, itu minusnya seperti itu. Jadi buat kawan-kawan yang bawa untuk sesi foto misalnya di mana gitu, tanya dulu ada power source enggak, misalnya ada tempat colokan enggak, ada terminal enggak. Itu pastikan ada dulu. Mungkin itu tipsnya yang bisa saya kasih ke kawan-kawan. Nah, kemudian yang untuk yang pakai baterai, ada waktunya, ada waktu pakainya. Berapa kali nih bisa flash ini nyala nih, plap gitu kan. Berapa kali? Belum lagi kalau misalnya continuous light-nya dipakai, itu otomatis makan baterai lebih cepat, dan kita nggak bisa sesi yang lebih panjang lagi waktunya untuk explore dan lain-lain misalnya kan. Untuk mengakalinya pertama ya pasti siapin baterai cadangan gitu. Nah, itu salah satu solusinya buat teman-teman. Nah, ini yang terakhir, kenapa lighting itu ada minusnya. Ini sebenarnya bukan minus yang secara teknis sih. Ini lebih ke harganya gitu. Nah, jadi lighting ini harganya lumayan banget. Bisa dibilang lighting itu kalau yang dari flash itu bisa dari 500 ribuan. Kalau second bisa dapat lebih murah lah. Kalau kita cipta yang baru mungkin dari 500 ribuan, kayak Yongno tipe berapa saya lupa. Nah, mungkin sekarang udah naik harganya. Nah, sampai ada yang bahkan sampai ada yang puluhan juta. Mungkin kawan-kawan, cuma lampu kok bisa puluhan juta. Nah, ini salah satunya nih. Ini ada 2 nih brand nih. Nah, ini satu, ini Profoto, satunya itu apa namanya ya? Saya lupa. Nanti saya listkan aja di sini. Saya lupa namanya. Nama brandnya. Jadi ada Profoto dan ini katanya yang ini. Nah, jadi itu sangat-sangat mahal harganya. Bisa dibilang mahal banget. Jadi kalau tuh memotret, terutama yang pakai light source, wajib light source, harus siap awareness yang tadi saya bilang. Awareness kapan kita prepare-nya ini, harus siapin apa. Jadi buat kawan-kawan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk tips, dan ini bisa dibilang kayak knowledge dari fotografi. Nah, jadi saya bisa share ke kawan-kawan, semoga bermanfaat. Silakan komen aja di bawah, mau minta tips apa lagi, tutorial apa lagi, atau mungkin life hack mungkin, atau DIY mungkin, siapa tahu bisa saya bikinkan. Nah, silahkan komen di bawah, insya Allah bisa saya bantu bikinin video kontennya, siapa tahu bisa menginspirasi kawan-kawan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat, semoga bisa kawan-kawan praktekkan sendiri nanti di sesi fotonya masing-masing. Sekian dari saya. Jangan lupa like lagi, di subscribe di bawah ini. Gak bayar lah, subscribe gak bayar lah, bantu juga lah kita jalankan explore dunia foto kayak gimana.
Nanti saya bakal share banyak banyak banget trik, bahkan knowledge, bahkan yang jarang di-share sama fotografer lain di umum itu bakal saya share di sini. Jadi itu saya bisa sampaikan. Makasih udah nonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.